Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 23 kelas ST14 yang beranggotakan Ringgo Kanari Arsy, Dinda Najla Aulia, Nahwatanya Nawaf, Makfira Izani Maulani, dan Lintang Prastiwi Asriningrum. Kali ini akan membahas studi kasus mengenai pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pandemi COVID-19 berdampak global. Bukan Cina saja yang merasakan dampaknya, tetapi negara-negara lain pun merasakan dampaknya. Tak hanya menciptakan krisis kesehatan pada masyarakat, pandemi COVID-19 secara nyata juga mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia. Sebelumnya, Cina telah merasakan dampak yang sangat besar. Dampak yang dirasakan Cina ini juga sebenarnya sudah memengaruhi perekonomian di Indonesia, karena kira-kira setiap 1% turunnya perekonomian Cina akan menurunkan perekonomian Indonesia sekitar 0,2%. Keputusan diberlakukannya PSBB pada April 2020 lalu berdampak luas pada akhirnya mengganggu perekonomian. Ekonomi Indonesia di tahun 2020 tumbuh secara negatif karena angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. BPS mencatat perekonomian Indonesia mencapai titik terendahnya pada kuartal kedua tahun 2020, yaitu mencapai -5,32%. Indonesia bahkan masuk ke dalam lembah resesi akibat dua kali pertumbuhan ekonomi kita ada di posisi di bawah 0% tahun 2020. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik pada kuartal pertama 2020, di mana masa pandemi baru dimulai, COVID baru masuk ke Indonesia, perekonomian Indonesia sudah menurun mencapai 2,97%. Kuartal kedua merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Memasuki kuartal ketiga, PSBB mulai dilonggarkan, kegiatan ekonomi mulai menggeliat, kontraksi ekonomi mulai berkurang menjadi 3,49%, dengan catatan 2 kuartal berturut-turut mengalami kontraksi, maka ekonomi Indonesia secara teknis masuk dalam resesi. Lalu pada kuartal keempat kita bisa lihat bahwa ekonomi Indonesia masih di angka minus 2,19%, itu artinya Indonesia menutup tahun 2020 pada angka pertumbuhan ekonomi yang minus. Yang pertama yaitu guncangan ekonomi secara tiba-tiba. Maksudnya, masalah kejutan yang menimbulkan kerusakan finansial yang serius. Salah satu contohnya yaitu wabah virus COVID-19 yang mematikan perekonomian di berbagai negara. Dan yang kedua ada hutang yang berlebihan. Ketika individu dan bisnis memiliki hutang yang terlalu banyak, maka biaya untuk membayar hutang dapat meningkat sampai di mana mereka tidak mampu membayar tagihan mereka. Faktor yang ketiga adalah gelembung aset perekonomian yang buruk. Akan terjadi ketika keputusan investasi didorong oleh emosi. Dan yang keempat adalah inflasi yang terlalu tinggi. Inflasi bukanlah hal yang buruk, tetapi ketika inflasi terjadi secara berlebihan, akan menimbulkan fenomena yang berbahaya seperti resesi. Faktor yang kelima yaitu deflasi berlebihan. Dan faktor yang terakhir yaitu adalah perubahan teknologi pada abad ke-19. Saat ini, beberapa ekonom merasa khawatir bahwa artificial intelligence atau AI dan robot dapat menyebabkan resesi lantaran pekerjaan yang ada diambil alih oleh mereka. 1. Mempertahankan daya beli masyarakat yang menurun selama masa pandemi melalui optimalisasi penggunaan Internet of Things dalam perekonomian digital, sehingga memudahkan perputaran barang dan jasa di masyarakat. 2. Menjaga ketahanan dunia usaha melalui pemberian insentif perpajakan kepada khususnya sektor-sektor industri yang memiliki potensi besar dan berdaya saing tinggi. 3. Melakukan pemberdayaan dan pembinaan UMKM untuk meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah dalam aktivitas ekspor. 4. Memaksimalkan penanggulangan pandemi COVID-19 agar mobilitas masyarakat bisa tetap berjalan dan tidak melemahkan pertumbuhan ekonomi. 5. Mengoptimalisasi SDM yang ada melalui pelatihan skill, yang diharapkan nantinya SDM tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan energi terbarukan menuju green economy. 7. Meningkatkan investasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non-fisik, serta pendidikan. Keadaan perekonomian Indonesia saat ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Hal tersebut dikemukakan oleh 4 lembaga ekonomi kredibel di dunia seperti Bank Dunia, OECD, Fitch Ratings, dan IMF. 4 lembaga tersebut memprediksi atas optimisme mereka kepada perekonomian Indonesia tahun 2021 dan 2022 seiring dengan pemerintah Indonesia yang harus tetap meningkatkan pemulihan kesehatan dengan benar dan tepat. Karena kunci untuk terbebas dari zona ekonomi kontraksi terdapat pada pemulihan kesehatan. Bank Dunia juga memprediksi bahwa sepanjang tahun 2021 ini perekonomian Indonesia mengalami peningkatan sebesar 4,4%. Namun terdapat beberapa sektor yang dinilai masih lambat pemulihannya, di antaranya seperti perdagangan, sektor transportasi, dan perhotelan.
Selain 4 lembaga tersebut, BPS juga mencatat bahwa perekonomian Indonesia di kuartal 1 tahun 2021 sebesar 0,74% year on year. Pertumbuhan di 3 bulan pertama tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sempat terkontraksi di angka minus 5%. Menurut pengamat ekonomi Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet optimis bahwa perekonomian Indonesia akan terus menuju ke angka positif di kuartal berikutnya di tahun ini, seiring dengan pemerintah Indonesia yang tetap memberikan penjualan bantuan kepada masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Sekian studi kasus mengenai pertumbuhan ekonomi kali ini. Kami kelompok 23 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Stay safe and stay healthy. See you.